Pendidikan adalah kunci menuju kesuksesan di masa depan. Melalui pendidikan dapat tercipta generasi yang bijak dalam bertindak dan cerdas dalam berpikir. Tentu saja untuk mewujudkan generasi tersebut dibutuhkan bimbingan dari seorang guru. Peran guru yang sangat penting dalam menghadapi berbagai minat belajar siswa yang beragam. Ada siswa yang antusias dalam belajar, namun ada pula yang masih kurang termotivasi. Ada siswa yang sangat bersemangat menuntut ilmu, tetapi masih banyak juga yang menyepelekan. Semuanya tergantung pada bagaimana seorang guru mampu menciptakan suasana yang nyaman dan menarik bagi para siswa. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang menarik dan efektif untuk meningkatkan minat belajar siswa. Salah satunya adalah dengan strategi pembelajaran saintifik. Kita akan mulai pembelajaran kali ini, tapi sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu. Untuk kedua kelas silakan tulis doanya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa Ustaz. Baiklah, untuk mulai hari ini absen terlebih dahulu. Sabtu Ulansari, Ibu Nur Alia, Ibu Bunda Kusmawati, Ibu terus Al-Badan Fauzan. Oke, sepertinya ada semua ya, ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, sebelum itu kita akan bahas ke pertemuan sebelumnya. Apa kalian masih ingat tentang materi sebelumnya itu tentang apa? Masih belum. Oke, ada yang bisa menjabarkan? Jadi minggu lalu kita telah mempelajari materi mengenai faktor-faktor produksi. Seperti mengatakan bahwa materi lalu tentang faktor-faktor produksi ya. Kalian ingat nggak faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi produksi tersebut? Saya Bu, Baiklah, ya jawabannya. yang pertama sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, tenaga kerja, dan teknologi Bu. Baiklah, sepertinya kalian sudah memahami sekali ya materi sebelumnya. Untuk saat itu maka kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Apakah dari kalian ada yang mengetahui pengertian dari pertumbuhan ekonomi itu apa? Saya Bu, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam produksi barang dan jasa dalam suatu ekonomi selama periode waktu tertentu. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Indah tadi, bahwasannya pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu peningkatan produksi barang ataupun jasa untuk meningkatkan ekonomi pada suatu negara tersebut dalam periode ataupun masa tertentu. Mungkin untuk memperdalam materi kita kali ini mengenai pertumbuhan ekonomi, di sini gua akan menunjukkan satu video kepada kalian. Diharap dengan pemaparan video ini kalian bisa memahami materi pertumbuhan ekonomi ini dengan lebih bijak. Di sini gua akan memutarkan satu video mengenai isu pertumbuhan ekonomi. Silakan untuk kalian amati. Membawa pengaruh besar pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Lalu bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024? Berikut ulasannya. Oke, baiklah. Setelah kalian mengamati video yang telah tayangkan tadi, aku mau nanya nih, bagaimana apakah kalian telah memahaminya? Paham Bu. Silakan ajukan bagaimana pendapat kalian tentang materi ini, sejauh mana pemahaman kalian? Saya Bu, Baik, silakan jawab. Apa pendapatmu? dari video itu diketahui kalau pertumbuhan ekonomi bisa berpengaruh oleh beberapa faktor pendukung Bu, seperti faktor konsumsi, investasi, dan ekspor. Baiklah, jawab tadi faktornya itu ada faktor produksi, konsumsi, dan ekspor. Nah, selain itu ada lagi yang bisa menambahkan faktor apa lagi?
lagi? Saya Bu. Oke, Alia. Menurut saya selain 3 faktor yang telah disebutkan oleh Johan tadi, di video itu dinyatakan masih ada juga faktor teknologi dan pendidikan Bu. Bagi yang lain, nah menurut kalian kenapa faktor teknologi dan pendidikan itu juga berpengaruh? Oke, baiklah Seti. Menurut saya, kenapa teknologi dan pendidikan itu sangat berpengaruh? Karena untuk meningkatkan pertumbuhan suatu negara itu kan dari hasil produksi. Nah, untuk memproduksi suatu barang itu dibutuhkan teknologi. Sedangkan untuk membuat teknologi itu kita manusia perlu membutuhkan pendidikan. Oke, benar sekali. Baiklah, bagus sekali Seti, jawabannya itu sangat suka. Nah, di situ dapat kita simpulkan bahwasannya pertumbuhan ekonomi adalah satu perkembangan ekonomi pada suatu negara secara berkelanjutan, di mana hal itu pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor investasi, faktor ekspor impor, faktor konsumsi dan produksi, dan tentu saja tadi faktor teknologi dan pendidikan. Nah, faktor-faktor ini saling bersangkutan sama lain, dan jikalau dilakukan dengan lebih baik maka akan meningkatkan ekonomi suatu negara tersebut. Namun jikalau faktor-faktor tersebut tidak terlaksana dengan lebih baik, maka akan terjadinya penurunan pada ekonomi suatu negara tersebut. Bagaimana? Kalian paham kan? Oke, baiklah. Nah, di sini tentunya kita ada tugas kelompok. Itu minta agar kalian buat kelompok masing-masing. Ya Bu. Oke, baiklah. Di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok pada kalian, di mana tugas kelompok itu adalah dari kalian diminta untuk membuat suatu video mengenai bentuk-bentuk pertumbuhan ekonomi. Silakan kalian melakukan pengamatan secara langsung, dan tugas ini akan dikumpulkan minggu depan dan tolong dipresentasikan. A few moments later. Sampai sini saja pertemuan kita kali ini, karena dilihat waktunya juga udah mau habis. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang telah disampaikan selama dari hari ini, dan tolong kerjakan tugas kalian ya. Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Gimana hari ini? Apakah udah hadir semua? Ada Bu. Oke. Nah, gimana dengan tugas kelompok kalian? Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Tapi sepertinya karena hari ini Ibu ada kegiatan, kita presentasinya cuma satu kelompok ya hari ini. Iya Bu. Oke, silakan pada kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek video yang bertema bentuk pertumbuhan ekonomi. Halo teman-teman, hai semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami sedang melaksanakan tugas untuk mata pelajaran ekonomi dengan materi pertumbuhan ekonomi. Nah, kelompok 1 ini terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Septi, Alia, Indah, dan juga Joan. Kami sekarang ini sedang ada di CFD, kantor Gubernur Jambi nih teman-teman. Di sini, kami akan mengamati secara langsung bagaimana bentuk dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bentuk dari pertumbuhan ekonomi, kita harus lebih mengetahui dulu pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini adalah suatu peningkatan ataupun perubahan ekonomi pada suatu negara secara berkelanjutan yang sepertinya bisa dilihat dari kegiatan CFD ini. Namun, kalian juga pasti bertanya-tanya,
Kenapa sih harus CFD? Bukannya CFD itu adalah pengertian dari Car Friday atau Hari Bebas Kendaraan. Jadi, apa sangkutnya dengan pertumbuhan ekonomi? Nah, alasannya adalah karena di CFD ini disediakan area-area terbuka bagi para pedagang-pedagang lokal untuk berjualan, mulai dari aksesoris, thrifting baju, makanan dan minuman, dan tentunya masih banyak lagi. Dengan tersedianya area berjualan tersebut, maka akan menjadi langkah bagi UMKM kecil untuk mencari keuntungan. Dan dengan keuntungan yang telah mereka dapatkan, maka hal itu akan meningkatkan pendapatan bagi negara, yang pastinya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut. Maka dari itu, mari lebih banyak menggunakan produk-produk lokal dari UMKM sekitar daripada belanja produk luar, agar dengan hal tersebut terwujudnya ekonomi Indonesia yang lebih baik. Ayo gunakan produk dalam negeri agar mensupport pertumbuhan ekonomi, karena produk yang baik adalah produk buatan kita sendiri. Oke, baiklah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja video bentuk dari pertumbuhan ekonomi yang kelompok kami paparkan. Semoga dari pemaparan video yang telah kami sampaikan, teman-teman bisa lebih bijak dalam mengkonsumsi suatu barang. Thank you for watching and goodbye! Baik, dari hasil video yang telah kami tampilkan tadi, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Gimana nih? Apa nggak ada yang bertanya dari teman-teman yang lain? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, baiklah. Kalau misalnya teman-teman nggak ada yang bertanya, di sini biar ibu aja yang bertanya ya. Kepada kamu kalian, kenapa kalian memilih pasar sebagai bentuk dari pertumbuhan ekonomi? Menurut saya karena di pasar itu terjadi transaksi jual beli. Dengan adanya jual beli itu menghasilkan penghasilan di mana akan meningkatkan ekonomi negara Indonesia, Bu. Oke, Indah, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, setelah kalian turun ke lapangan, gimana nih menurut kalian tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Apakah sudah berkembang atau belum? Bagi kami, pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa dikatakan masih dalam proses untuk stabil, Bu. Dengan peningkatan 5 faktor pertumbuhan ekonomi itu, maka akan berkemungkinan untuk mencapai ekonomi Indonesia yang lebih baik. Baiklah, terima kasih Johan atas jawaban yang kalian berikan. Aku rasa kelompok kalian sudah memegang ya materi dari yang telah kalian angkat ini. Jadi, itu saja presentasinya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 telah memaparkan materinya. Di sini mungkin cukup kali ini saja ya pertemuan kita pada hari ini, karena kan kegiatan itu juga udah mau dimulai. Untuk minggu depan presentasinya dimulai dari kelompok 2 dan 3. Baiklah, mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.